Gimana nih ngomongin soal masa kecil ini? Kayaknya dulu masa kecil kamu seperti apa? Kayak kamu kan perokok nih. Memang ngerokoknya mulai dari kapan? Merokok, Ya kayak apa lintingan kan ini. iya. Ini mesin linting. Kalau ngerokok itu SD pernah, SD pernah? tapi enggak. Kamu sebenarnya SD itu tahun berapa kamu? SD Kan berarti, kita kelahirannya kan beda era kan. berarti 2000, sekitar 2008, 2007. 2008 itu aku lulus SMP loh. Ya, sekitar. Aku lulus SMP kamu baru masuk loh. Iya. Tua sekali saya. Tapi SD kelas 2 berarti ya sekitar 2008, 2009 ya berarti. 2008? 2008, 2009? Iya. Ya sekitaran gitu lah. Itu diajarin ngerokok sama tetangga. Biasanya gitu. Iya. Kalau nggak temen ya tetangga. Ya tetangga. Rokok pertama apa? Lupa sih. Cuma aku pernah gonta-ganti. Seperti jarum black. Ya. Terus Enak tuh. apa dulu? Jarum biasa ada nggak? Apa ya? LA, Bukan LA. Yumil, Sampurna, Bolt itu ya? Sampurna, Marbor. Bukan. Apa? Gudang Garam, Tulisannya Surya. hitam. Terus tulisannya Bolt gitu aja. Jarum bol kali mungkin. Mungkin ya. Udah lama nggak beredar lagi. Udah lupa. Berarti SD kelas Ya sekitar kelas 3-an lah. di Kelas SD 3, kelas 2 ya. Di SD tuh kamu tipikal anak kayak apa? Kayak nakal, biasa aja atau cupu mungkin? SD dulu bisa dibilang cupu. Sudah saya tebak itu kan. Cupunya Gimana? kelas 1 SD itu masih harus sama orang tua. Kalau ditinggal nangis. Itu kamu. Tapi kalau Sama sih. masalah berantem aku menang. Kenapa? Kok bisa? Ya nggak tahu ya. Harusnya kan anak mama banget kalau Iya. gitu kan. Biasanya anak mama sentuh sedikit nangis Ya, gitu kan. tapi kalau masalah berantem aku menang. Pernah berantem? Pernah. Paling parah? Kalau paling parah sih ya nggak parah-parah banget sih. Terakhir berantem aja SMP. Waduh. Maksudnya berantemnya gimana? Kayak bener baku hantam atau cuma Ya, dorong-dorongan? yang paling baku hantam itu SMP. SMP. Terus akhirnya juga Parahnya gimana? Parah nggak itu sampean? ya nggak parah sih. Kamu yang menang atau kamu yang kalah? Jujur aja. Jujur aja sama-sama kena. Jadi Gimana? Ceritanya gimana sih kok bisa berantem? Dia tuh kayak nggak terima gitu loh diliatin. Padahal aku ngeliatin juga biasa aja. Terus aku datengin di sekolah kelas. Diajak berantem. Terus? Dia mukul duluan. Mukul mana? Mukul gini, set, daerah sini. Terus kamu? Terus tak pukul ganti. Pukul ganti yang mana? Sama? Sama. Tak pukul ganti. Terus lucu sekali. Kok bisa gantian itu janjian atau gimana? Itu keadaan aku lagi makan loh. Diajak berantem. Langsung gas. Iya. Terus tolol sekali. Akhirnya sama-sama ngalah. Ada yang misahin? Enggak ada. Enggak ada. Mereka bawa temen, aku sendiri. Waduh, ya jagoan sekali ya. Ya bukan jagoan sih. Aku bilang, kamu nggak usah ngejak berantem aku masih makan. Terus akhirnya mereka bilang ya udah, terus damai. Masalahnya ya cuma lihat-lihatan doang sih. Itu tol sih menurutku itu paling. Padahal aku juga nggak, kecuali ejek-ejekan ya. itu mungkin ya kan. Kalau ngejek-ejekan sih nggak pernah sampai berantem ya. Soalnya sama-sama ngejek. Nah tapi gini kalau itu nggak ada guru ya? Nggak ada. Nggak ada. Waktu istirahat kok.
Terus orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Masalah kecil. Tapi nggak sampai nangis gitu kan? Ya enggak lah. SMP masa nangis. Dulu cita-citanya apa waktu SD? Sebentar, sebelum diterusin. Tahu buku cerdas nggak? Tahu. Ya kan? Di buku cerdas itu kan aku SD itu kan lulus 2004. Berarti sebelum eranya itu kan antara 99 berapa ya? Mungkin 2000-an awal kali ya. Buku cerdas itu. Itu kan di belakang mesti ada cover foto anak dari sekolah lain dan namanya bagus-bagus pasti. Terus nama, asal sekolah, asal kota, paling bawah cita-cita. Itu pasti ada yang cita-citanya tuh ini pilot, TNI gitu kan, polisi itu paling banyak tuh kayak gitu, guru gitu paling banyak. Terus ada lagi yang agak susah untuk dimaknai menurutku ya, agak susah itu kayak ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa, sekian gitu loh, nusa bangsa gitu. Nah pertanyaan saya simpel, sekarang jadi apa mereka? Pernah kepikiran itu sih? Kamu gimana itu, kamu cita-citanya gimana dulu? Kalau SD dulu ya dokter. Apa? Dokter. Oh dokter. Dokter apa? Ini ada spesialis nggak? Dokter umum, dokter gigi ya, dulu mungkin. Kurang tahu ya dokter apa itu kurang tahu. Tapi taunya ya dokter yang di ya. sinetron Ya, gitu. dokter lah gitu. Waduh. Terus setelah itu masuk SMP, aku terkabul juga sih hitungannya. Jadi apa? Itu yang palang merah remaja, PMR. Ya, yang tugasnya pas waktu upacara ya yang paling belakang kan. Kalau ada orang yang semaput atau pingsan itu dia yang bawa kan di UKS. Dikasih teh anget. Ya ada cerita tuh. Ngomongin soal pingsan ada cerita ini. Ini menurutku konyol sekali sih. Jadi waktu itu tuh hari Sabtu. Itu senam. SMP nih. Senam. Aku lupa bawa kaos apa itu? Kaos olahraga. Itu kan dihukum. Ya kan dihukum. Hukumannya itu kalau nggak salah bersih-bersih tuh apa? Bersihin sampah sesekolahan lah gitu. Ini aku sama temanku 2 ya kan. Ini kalau nanti ikut senam, pasti udah kena hukum kayaknya. Ada 2 temanku nih. Si namanya Tamam sama Ferry ini brengsek juga nih Tamam. Mereka brengsek banget nih. Terus aku punya ide nih, ini gimana kalau aku pura-pura pingsan aja gimana ini? Sakit perut atau gimana gitu kan. Biar enggak dihukum gitu. Ini serius true story nih. Ya udahlah, sebelum kan masih cek sound gitu. Dulu kan pasti pakai kaset gitu kan. Masih di yang side A side B yang kaset roll itu ya. Yang pakai tape gitu kan. Masih cek sound gitu. Aku langsung ke UKS, diantar sih 2 orang ini, si Tamam sama Ferry kan. Ini mereka kalau nonton ini mungkin ketawa-ketawa juga nih mereka. Nah, itu aku kayak dibopong itu tahu nggak sih, dipapah gitu kan, dirangkul gitu kan, dibawa padahal sehat walafiat itu brengsek memang. Dibawa ke UKS ya kan, terus disuruh tidur ya kan. Bentar, ada motor tuh. Tuh motor nggak ada akhlak tuh. Oh, Bapak Talas mungkin. Norak banget ya, kenal pot kayak gitu tuh. Nah, udah nih disuruh tidur ya kan. Wah, gak nyangka ini aku bener-bener deg-degan malahan. Semua guru tuh dateng untuk menjenguk itu loh. Terus gimana? Serius ini. Satu persatu guru dateng. Kenapa? Gini. Kamu kok kenapa? Gak ikut ini? Sakit bu, gitu. Itu
pengalaman terkonyol sepanjang aku sekolah sih kayaknya. Terus si Tamam malah ini kurang ajar sekali, dia malah nyuruh aku minum obat gitu, padahal nggak sakit. minum obat aja bro, biar cepat sembuh bro, gitu. Pas keadaan ada guru. Iya, karena guru dia kayak cari muka gitu, kurang ajar gitu. Waduh, brengsek gitu. Akhirnya aku minum, dikasih obat segini loh, bulat kecil gitu. Kan Botrek ya mungkin. Aku ya mungkin kali aku ngakunya makan pisang sebelum sarapan gitu, jadi aku perutku nggak enak gitu. Nah kayaknya itu obat untuk sakit perut deh kayaknya sih. Udah gitu dikasih arem-arem sama teh manis gitu. si temanku Tama mau minta gitu kan, wah nggak boleh gitu. Karena dia sudah ngerjain kan, wah nggak boleh gitu. Makan sendiri gitu kan. Terus akhirnya udah selesai nih, udah kelar kan. Aku celingak-celinguk, wah gak ada orang, keluar lah dari UKS-nya itu kan, kabur gitu kan. Bahaya juga kalau sampai sampai seharian di situ kan, nggak enak gitu kan. Kayak gitu sih. Kamu gimana? Itu nggak cabut? Enggak sih, enggak. Langsung kembali ke kelas. Aku belum pernah sekalipun cabut selama aku sekolah. Sama. Dan belum pernah telat loh. Nah, kalau telat aku bolak-balik. Aduh, kalau telat, aku tipikal sebenarnya orangnya tuh taat aturan sebenarnya. Cuman aku tuh orangnya tuh males ketika kayak nggak mau kayak ngurusin urusan orang itu. Aku duduk aja itu paling belakang loh. Paling belakang, paling pojok. Dan itu kalau bisa di senderan di tembok. Terus jendelanya dibuka, lihat kan di daerah gunung ya, SMP ku tuh daerah gunung. Itu jadi sambil lihat di pojokan, lihat gunung gitu. Guru nerangin apa itu kayak nggak denger, kayak santai. Emang karena aku suka alam itu karena itu sebenarnya. Anginnya semilir gitu kan. Gitu-gitu sih. Terus gini nggak, kalau kamu cukup populer nggak sih kalau di sekolah dulu? Kalau populer sih ya. Populer ya? Populer karena apa nih? Kan ada beberapa faktor biasanya. Kalau populernya itu gara-gara SMP kan itu ada ekstra kurikuler. Nah itu kan aku ambil kayak ekstra band gitu loh. Waduh, ada musiknya tuh? Iya, ada musiknya. Terus? Karena ada studionya. Terus kok ini sekali ya, modern sekali. Iya kan 2000 berapa ya? Berarti 2010 ke atas lah. Sekitar. Itu malah sekolahnya menyaran kayak ada ekstrakurikuler musik gitu ya? Iya, ada. Lucunya lagi gini bro, di tempatku ya, kan kalau istirahat suka lama ya, setengah jaman kan ada. Ya kan, kalau istirahat kedua apa istirahat pertama gitu. Itu kalau kita main gitar itu malah direbut gitarnya sama guru-guru, nggak boleh. Nah itu kan aneh kan. Setelah aku besar seperti ini, tua segini, itu baru ngerasain kayak anjir, ini itu kan sebenarnya mematikan kreativitas anaknya itu sendiri kan, ya kan. Kenapa harus pinter, kamu tuh harus pinter akademis gini-gini. Ya kan nggak semuanya pinter akademis, dia bisa di seni, ya kan, di olahraga itu kan. Kan kebanyakan misalnya kalau orang yang akademisnya pinter, biasanya di yang lain nggak terlalu gitu kan. Kebalikannya juga kan, biasanya di kayak olahraga pinter, biasanya di akademisnya agak kurang gitu kan. Nah kan kalau sekolah tuh kan nggak bisa, kita harus bisa semua. Ya kan, nggak, kapasitas otak kita kan cuma segitu kan, susah itu kan, aneh kan kadang. Kalau di sekolahanku sih enggak ya. Kalau gitaran sih boleh kalau pas waktu istirahat. Cuma kalau pas masuk studio itu kalau pas istirahat nggak boleh memang. Oh, harus jam pelajaran? Harus jam ekstrakurikuler. Oh, berarti di luar jam sekolah ya. Cuma kalau main gitar boleh. Orang tua dulu nyaranin pengen cari apa orang tua, kayak dengan keadaan sekarang kan beda.
Awalnya kamu pengen jadi dokter, chef, ya sekarang kan malah jadi driver ojol kan, beda jauh sekali kan gitu ya kan. Nah orang tua tuh gimana? Orang tua tuh dari awal sampai sekarang tuh berubah pikiran juga nggak gitu? kalau dulu nyaranin masuk boga, kalau sekarang nyaranin jadi supir. Supir apa? Ya supir kayak di toko bangunan atau gimana, pokoknya supir gitu loh yang kerjaannya tetap. Tapi nggak masalah. Misalkan kamu jadi itu nggak masalah. Jadi apa? Jadi supirnya itu. Ya kalau di bangunan sih aku lihat diriku sih kayaknya nggak kuat ya. Cuma paling beberapa bulan atau beberapa minggu. Emang kamu ada terah supir di keluarga kamu? Kalau di kan Makan dulu ya. Ya. Oh. Orang tua yang papa ya, dulu manggilnya papa, almarhum papa itu dulu kan PNS, terus udah meninggal, terus menikah lagi. Mama saya, ibu menikah lagi sama temen SMP. Temen SMP itu dulu katanya bapakku ini yang sekarang itu udah Naksir. Suka dulu pas cinta lama bersemi gitu. Iya, dulu pas kelulusan SMA, bapakku sempat nyari di kan dulu di Katalog. Gunung Pati ya, di ibuku di Gunung Pati di SMP 22. Nah itu dicariin udah nggak ada, soalnya ibuku udah nikah. Jadi pas lulus itu ibuku langsung nikah. Berarti ini kamu udah nikah, dicariin di Gunung Pati itu nggak ada. Nah itu akhirnya nggak ketemu. Terus bapakku akhirnya udah nyerah. Terus malah kesampaiannya pas udah jadi janda sama duda. Berarti bapak kamu yang sekarang tuh duda. Ya. Dapat ibu kamu yang sudah janda. Mereka CLBK gitu. Iya. Dan papa yang sekarang apa? Sekarang kalau profesinya supir. Oh, berarti dari itu. Iya. Makanya aku bisa nyupir kan diajarin sama bapak yang sekarang. Dan kepengen nggak jadi supir ya selain supir bangunan? Kalau misalkan ada peluang lain mungkin supir travel mungkin atau apa? Kalau truk ya aku pengen. Oh, kamu malah pengen truk? Iya. Nggak takut? Kalau takut sih dulu takut. Sekarang udah nyoba jadi kenaik kena truk itu biasa aja. Truk yang apa sih? Truk dam atau yang biasa? Yang biasa kayak pasir itu. Ya pasir, kadang ada yang mie. Karena ada truk pasir, ada truk yang buat logistik itu. Nah, kalau antar kota, antar provinsi? Ya antar kota sih, seringnya antar kota. Dan ini mengenai ini kan apa namanya, umur masih muda banget itu kan. Nggak kepikiran untuk ngelanjutin pendidikan lagi tuh kan? Enggak sih. Kenapa? Soalnya dari awal udah nggak tertarik. Kenapa? Bahaya loh, statement seperti itu bahaya loh. Ntar dikira pendidikan nggak penting, walaupun memang kadang nggak menjamin sih. Buktinya ada yang apa namanya, yang sekolah tinggi juga dia jadi buka toko ya ada. Gitu. Aku pernah tuh punya temen lulusan Australia tuh, dia jualan lampu. Iya, maksudnya lampu kayak lampu gantung, lampu taman gitu. Aneh kan? Australia loh itu. S1 loh. Terus katanya tuh dulu tuh
aku tuh sebenarnya nggak mau mas, ini dipaksa papa mama. Terus aku buktikan aja gitu kan, udah lulus ijazahnya aku taruh di meja, nih mah pak aku mau buka toko aja gitu. Ada tuh, lucu sekali ya. Kalau aku nggak mau masuk ke perkuliahan karena menyadari diriku bodoh. Sebodoh apa? Tukang nyontek atau apa? Kalau nyontek itu menurutku biasa ya. Soalnya di kelas juga pada nyontek. Ya memang sih. Tapi dulu beneran aku pas ujian temen-temenku pada nyontek, aku pede banget loh. Maksudnya dalam artian ya udah mau lulus atau enggak ya bodo amat gitu. Karena aku juga enggak pinter-pinter juga, kan aku standar gitu kan. Jadi temen ada yang bisik, ini nomor berapa ini? Kode-kodean gitu kan, 2, 3 gitu kan. Aku bener-bener ngerjain apa yang ada di depan aku gitu kan. Dan aku cukup pede untuk kayaknya lulus, cuman nilainya nggak sebagus itu gitu. Biasa aja sih. Kalau kamu tipikal orang mana yang berprestasi tuh gimana? Ya, aku bilang tadi aku bodoh. Hampir di dalam semua hal. Apa itu? Akademis? Ya, akademis. Yang akademis ya. Kecuali bahasa Inggris. Paling tinggi sih bahasa Inggris ya. 70. Paling buruk? Paling buruk ya tentu saja Matematika. Itu musuh semua umat sih sebenarnya. Tapi kalau masa kecil kamu masih ketolong nggak sih? Kayak gini, maksudnya gini. Masa kecil anak 90-an kayak aku gini kan. Kayak film kartun. Ya kan? Terus mandi di kali gitu kan, main-main di sawah, di hutan, terus main bola hujan-hujanan, terus kalau belum azan maghrib belum bubar gitu, terus habis itu ngaji itu gimana nih? Kalau untungnya sih aku kecil di Kendal ya, bukan di Semarang ya. Kalau di Kendal kan masih ada hutan-hutan gitu. Masih selamat ya? Jadi masa kecilnya masih terselamatkan? Ya, masih bisa jalan-jalan ke kali. Masih bisa? Ya. Dulu sih bisa. Sekarang udah nggak bisa kayaknya. Terakhir ke sana itu udah panas kayak Semarang. Dulu padahal dingin banget. Kalau ini kenakalan kecil, waktu kecil kayak nyolong mangga tangga itu, pernah nggak kayak gitu? Enggak sih. Nggak pernah? Belum pernah? Karena depan rumah tuh ada mangga. Oh, jadi kalau dulu tuh masa kecilnya aku kayak anak-anak 90-an itu ini sih. Pada maling-maling sih sebenarnya. Maling bukan maling duit ya. Yeah. Kita nggak berani maling duit. Biasanya malingnya tuh kayak mangga, pepaya, pisang, salak, nangka, terus apa itu? Ya kayak di hutan-hutan gitu. Tapi punyanya orang. Gitu. Yeah. Sama kriminal juga sih sebenarnya. Kalau sekarang mungkin bahaya, tapi kalau dulu tuh kayak masih hal kayak yang lumrah sih. Contohnya aja main layangan ya kan. Nah di tempat aku tuh, ini kan desa aku, ini di atas ini kan ada bukit kan. Kita main layangan di situ kan. Main layangan enak gitu kan. Wah kita lapar. Ini kalau turun pulang terus naik lagi kan capek ya kan. Kita nyari dah makanan di daerah situ ya. Ada orang yang nanam apa namanya itu kacang ya kan, terus itu layangannya di apa kalau istilahnya dipelanjer ya kan, diikat terus ditinggal pergi sebentar gitu kan. Nah, kita nyolongin mangga itu, nyolongnya juga nggak tanggung gitu kan. Berapa? Kalau pemikiran kita paling 1-2 itu. Iya. Oh enggak deh. Satu baris itu seret gitu semua. Gila. Satu baris parah tuh itu. Memang parah banget. habis kayak gitu ini dibakar. Kacangnya tuh dibakar. Jadi sambil apa? Sambil nentengin layangan, nungguin layangan kita bakar gitu.